Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Soleha dari kelompok 2 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membuat video tugas mengenai pengenalan Pascal dengan menggunakan web Pascal online yang seperti ini, yang sudah saya buka. Ini bahasa pemrogramannya yaitu Pascal. Ini bisa langsung saja kita hapus. Nah, kali ini saya akan membuat tugas nomor 1, yaitu membuat program untuk mencari akar persamaan kubik dengan user melakukan input A, B, C, dan D, kemudian program mencetak X1, X2, dan X3 dari hasil perhitungan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian header. Headernya itu artinya judul dari program yang akan kita buat. Ini program nomor 1. Nah, kenapa di sini saya menggunakan garis bawah di sini? Karena dia di dalam Pascal itu, kalau di dalam program dan variabelnya itu tidak boleh menggunakan spasi. Jangan lupa titik koma supaya dia tidak bergabung dengan variabel di bawahnya. Yang kedua, kita masuk ke bagian deklarasi, yaitu variabel. Variabel ini merupakan input yang akan kita pakai nantinya. Yang diminta tadi yaitu A, B, C, D. Lalu tipe datanya yaitu real. Nah, selanjutnya saya ingin memasukkan perumpamaan nantinya, yaitu dengan huruf P, X, Y, F1, dan F2. Tipe datanya masih sama, yaitu real. Kenapa saya menggunakan P, X, Y, F1, dan F2? Karena P ini merupakan langkah atau prosesnya nanti. Lalu X ini adalah bagian kiri yang kita ambil dari nilai tengahnya nanti. Ini Y ini bagian kanannya. F1 ini merupakan fungsi pertama dan F2 ini merupakan fungsi yang kedua. Lalu variabel yang terakhir yaitu tadi kan diminta X1, X2, dan X3 untuk hasilnya. Itu kita masukkan juga X1, X2, X3. Masih sama, tipe datanya real. Lalu kenapa kok nggak ditaruh di samping sini saja, langsung lurus? Ini supaya biar rapi aja, tidak ngaruh kok dengan yang lainnya. Lalu kita masuk ke bagian program utama dari Pascal, yaitu begin dan end. Begin dan end ini selalu berpasangan. Kalau dia begin itu untuk memulai program dan end itu untuk menutup program atau selesai gitu. Begin. Enter. Di sini aku mau menuliskan nanti dia muncul di outputnya itu nanti tulisannya program akar persamaan kubik. Jangan lupa titik koma, nanti dia kalau ada yang kurang titik koma bakalan error. Nah, seperti ini. Kenapa tidak pakai right saja? Nanti kita pakai right saja. Lalu di bawahnya saya mau bikin kayak ini tuh persamaannya gitu, yaitu AX pangkat 3. Ini kan persamaan kubik, jadi dia AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kubik yang umum kita kenal. Selanjutnya kita write. Nah, apa perbedaan dari write-len dan write? Write-len ini dia akan terenter ke bawah
sedangkan right ini nantinya cuma di samping sini saja. Oke, right, kita masukkan nilai A, titik koma, enter, right lagi, masukkan nilai B, jangan lupa pada petik satunya, enter, sampai D kita masukkan. Oh iya, tadi kan udah ada right ya, pasti kalau ada right biasanya ada yang namanya read. Read ini untuk memasukkan nilai dari si right tadi. Read dan supaya dia nanti spasi kalau udahnya. A, ini input yang akan kita masukkan nanti. Ini juga sama. Lalu kita lanjutkan yang tadi, masukkan nilai C, enter, dan C, enter, lagi, masukkan nilai D. Selanjutnya saya pengen masukin nilai P ini, tadi kan proses ya atau langkah, maka P itu sama dengan 0,01. Nah, kalau di Pascal dia tidak berlaku untuk koma, kecuali kita menggunakan use map, dia bisa menggunakan koma karena nanti di power tuh dia dalam kurungnya A, B misalkan. Kalau di sini dia pakai titik. Nah, kenapa saya gunakan langkah-langkahnya itu dari 0,01 supaya dia langkahnya nanti kan dia dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu kan. Langkahnya itu jadi 0,01 sampai dia ketemu nanti hasilnya. Lalu X ini merupakan nilai dari yang kiri. Misalkan saya mau minta dari minus 50, kan kalau dari kiri itu berarti negatif ya kan. Lanjut, nah sedangkan Y tadi sama dengan X plus P. Nah, jadi kalau Y itu merupakan jumlah dari P dan X ini. Jadi dia nanti dari min 50 sampai ke 50. Y-nya nanti adalah 50 gitu. Lalu ada lagi kan kita ini ya, apa namanya? Ada fungsi pertama tadi kan. Jadi kita masukin aja. Fungsi pertamanya itu sama dengan A. Nah, tadi kan ini ya. Nah, kalau dalam Pascal dia nggak bisa pakai pangkat gitu, jadi kita manual pakai ini A dikali X dikali X dikali X ditambah B dikali X dikali X ditambah C dikali X ditambah D.
Nah, ini kan fungsi pertama tadi. Kenapa saya tulis yang X bukan yang Y? Karena nanti kan kita cari dulu yang dari sebelah kiri. Apakah dia nanti berubah akarnya atau nilai atau konstannya? Nah, seperti itu. Bentar. Karena kita belum mengetahui X1, X2, dan X3 tadi, supaya dia tidak nilainya nanti tuh kacau gitu, saya mau bikin X1 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia nanti dimulai dari 0 kalau belum di input gitu. Lalu yang X2 nya ini sama, X3 juga sama. Jadi dia nanti dimulainya dari 0 gitu. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan kayak while. While ini digunakan ketika kan ini tadi apa namanya, X1, X2, X3 nya ini kan belum diketahui ya, karena kita bukan menggunakan rumus kayak yang ABCD yang pakai akar itu. Nah, kita kan pakai yang persamaan kubik sederhana. Maka supaya dia tuh ketemu yang benar-benar jawabannya, kan nggak bisa menggunakan if, karena if itu hanya sekali pengulangan dia. Jadi kita menggunakan while. Kenapa menggunakan while? Supaya dia mengulang-ulang terus sampai jawabannya itu ketemu. Tuh, misalkan while-nya itu X itu besar dari 50, berarti dia nanti tuh bakalan sampai, misalkan dari min 50 sampai ke 50 itu dia mencari yang paling benar gitu. Begin. Nah, kalau ada begin pasti ada n nantinya. Kita masukkan persamaan yang kedua. Nanti kita lihat apakah dia berubah dari akarnya itu X menjadi Y gitu. Ini kita ganti saja X-nya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menggunakan kondisi if. Kenapa kita pakai kondisi if? Supaya dia X1-nya nanti ketemu gitu. Kita menggunakan if, karena tadi kan while, ini kan, terus kita menggunakan kondisi if. Jika F1 itu dikalikan dengan F2, atau lebih besar dari 0, maka walaupun while ini belum sempat dipelajarin kalau tidak salah di praktikum, kita harus menggunakan while ini. Kalau tidak menggunakan while, dia nggak bakalan ketemu hasilnya. Ketemu, tapi hasil akhirnya itu nanti bakalan salah, atau nantinya 000 dia isiannya gitu. Jika F1 dikali F2 lebih besar dari 0, maka X1-nya akan menyimpan median dari X dan Y. Kita tidak usah pakai titik koma kalau dia kondisi if, else. Nah, lalu saya menggunakan kondisi else if. Jika X1 ini
belum ditemukan, maka dia akan menyimpan X1 dan beralih ke X2. Nah, jika masih belum ketemu juga di X2, maka dia akan menyimpan X2 dan akan beralih ke X3. Nah, yang terakhir, dia akan menyimpan di X3. X3 itu sama X plus Y. Ini dibagi 2. Ini biar rapi. Lalu kita tutup dengan N. Nah, kalau sudah seperti ini tutup begin, ini N-nya. Kalau yang ini masih ada di bawahnya. Nah, yang terakhir itu jika X itu nanti sama dengan Y. Kenapa X itu sama dengan Y? Nanti kan dia dari posisi kiri nih, pindah ke posisi kanan. Itu sama nantinya. Makanya ini tadi, X dan Y ini kalau berubah dia tetap sama. F1 itu sama dengan F2. Masih sama seperti tadi. X1 itu kan punyanya X, F2 itu kan punyanya Y gitu. Lalu nih kita masukin lagi nih, Y sama dengan Y plus P. Kalau enter, nah barulah kita tutup begin yang ini dengan yang N. Ini belum yang terakhir ya, nanti ada yang terakhirnya. Kenapa kita masukin lagi? Ya apa, masukin aja. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih, tapi karena dia udah beda programnya, jadi kita masukin aja. Lalu aku mau bikin kayak tulisan nantinya, right len itu apa ya, langsung aja deh kalau enggak, hasil dari akar persamaan kulik. Seperti ini. Biar dia nanti tuh ada tulisannya gitu. Lalu right lagi, ini input yang bakalan dihasilin nantinya. X1 itu sama dengan jadi X1 ini nanti hasilnya bakalan ini, X1 rentangnya 0, 2. Kenapa 2? Karena biar dia nanti tuh punya 2 angka di belakang koma, dia berbentuk dalam bentuk pecahan desimal gitu. Bisa juga 00, tapi aku maunya pakai 2 gitu. Terus kita tulis lagi right len, kita petik X2 sama dengan X2 0, 2 gitu. Enter lagi, right len lagi, X
X2 X3 0 2. Jangan lupa tanda titik koma. Lalu yang terakhir adalah N. Titik. Nah, ini hasil dari programnya tadi. Ini adalah programnya, ini variabelnya, ini begin. Di dalam begin itu ada statement atau perintah, lalu ditutup dengan N. Coba kita run. Oh, ada yang salah. Return 17. Return. Oh, ini dia. Nih, makanya kata aku tadi, kalau tanda titik komanya kurang satu pun ya masih salah. Ini yang else tadi. Sini 33, nomor 33. Else if. Mana ini? Else if f 33. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung masukin angkanya. Misalkan saya mau masukin angka 4. Maaf ya, ini agak sedikit lama. Lalu 6. Enter. Bentar, aku mau pakai min lah. 4. Enter. Min 6. Enter. 10. Enter. 12. Enter. Sepertinya ada yang salah. Kok dia bisa 0 ini tadi? Oh, bisa. Ini kita taruhnya di sini. Boleh kita run lagi. 12. Kok 12? 4. Enter. 6. Enter. 10. Enter. Ini 12. Enter. Masih sama. Coba kita masukin variabel yang lain. Bahkan 1. Enter. Min 6. Turun lagi. Sekarang kita masukin 1. Enter. Min 6. Enter. 11. Enter. Min 6. Enter. Oh, berarti memang nilainya itu tadi yang 0 hasilnya. Ini hasil akhirnya. Oke, mungkin sampai sini saja video tugas dari saya. Mungkin banyak kesalahan pada pembuatan video kali ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.